warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Ulana Agustina dengan NIM 09. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 13. Dan saya Herdi Nugra Surya dengan NIM 163. Saya Flora Salsabila dengan NIM 034. Saya Syabil Alfariska dengan NIM 022. Oke teman-teman, hari ini kita akan wawancarai salah satu sebuah instansi yang menaungi, yaitu reservasi jalan yang ada di Aceh, terutama yang hari ini kita ketahui sedang pelaksanaannya tuh di sekitar daerah kampus kita juga, yaitu daerah Blangpulo, Batupat Timur, Batupat Barat. Jadi langsung saja kita jumpai bapak tersebut dan ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 5 dalam mengampu mata kuliah aspek hukum manajemen kontrak. Hari ini kami akan melakukan wawancara terhadap Bapak Isnanda selaku PPK 13 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Mungkin rekan-rekan ketika mau lebih mengenal dari Bapak Isnandanya, kita langsung saja ke Bapak Isnanda untuk berkenan untuk mengenalkan diri dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanda, yang saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Menteri PU untuk menjadi PPK 13 di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, yang saat ini bertugas di ruas Jalan Biren sampai dengan Kota Luxmawe. Salah satu dari pekerjaan kita yaitu preservasi Jalan Auri yang ada di Kota Luxmawe. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Isnanda yang telah memperkenalkan dirinya. Mungkin tanpa berlama-lama juga rekan-rekan, langsung saja kita masuk sesi wawancaranya yang akan dimulai untuk pertama kalinya dari Saudari Amang. Silakan disiapkan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana konsep awalnya sampai proyek preservasi Jalan Auri ini terjadi? Ya, jadi bisa saya jelaskan, proyek ini merupakan proyek impres jalan daerah. Jadi proyek impres jalan daerah ini yaitu usulan dari pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu pemerintah Kota Luxmawe mengusulkan jalan daerah mereka melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi kewenangan kami dalam hal ini, menangani khusus hanya jalan nasional. Jadi kewenangan dari Kementerian Umum, perwakilannya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, ini merupakan kewenangan untuk menangani seluruh jalan nasional di Provinsi Aceh. Jadi terkait dengan kegiatan kita di preservasi Jalan Auri ini, yaitu merupakan jalannya pemerintah daerah Kota Luxmawe. Jadi untuk menangani di luar jalan nasional ini kita memerlukan suatu payung hukum yaitu berbentuk impres. Impres itu instruksi presiden yang menangani jalan daerah. Jadi proyek ini merupakan proyek jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Luxmawe, ke Kementerian PU melalui prosedur yang telah dilaksanakan, yang sebelumnya telah dilaksanakan, dan ini menjadi prioritas pertama kita di wilayah Kota Luxmawe. Nah itu secara pengusulannya. Setelah diusulkan, jadi dari pihak balai, yaitu dari pihak PPK, mengadakan pelelangan. Pelelangan ini kita mengacu ke aturan pengadaan barang jasa, yaitu ke Perpres nomor 46 tahun 2025. Dalam pengadaan pelelangan ini kita mengacu ke peraturan itu, yaitu perubahan dari Perpres sebelumnya, yaitu nomor 16 tahun 2018. Di Perpres ini kita diwajibkan pemilihannya ini melalui prioritas utama, yaitu melalui e-katalog. E-katalog itu seperti e-purchasing ya, atau toko daring atau online, mungkin kita bisa lebih mengenal itu belanja online gitu. Nah inilah konsep kita sekarang di Perpres nomor 46 2025 itu konsepnya seperti itu.
kita ini sekarang semuanya melalui sistem pengadaannya. Itu pilihan nomor pertama, walaupun ada metode pemilihan lainnya seperti pelelangan umum melalui tender terbatas, itu metode-metode pemilihan pelelangan. Yang kita pilih di proyek ini yaitu secara e-purchasing atau e-katalog. Ini lebih kurang kita belanja online. Mungkin kalian sering, kalau belanja online kan sering. Jadi tinggal jadi sistem e-purchasing ini ada dua untuk saat ini. Yang pertama negosiasi, yang kedua mini kompetisi. Nah, yang kita pilih ini mini kompetisi. Kalau negosiasi ini kita langsung langsung tunjuk satu penyedia jasa yang sudah menawarkan produknya di e-purchasing atau di e-katalog. Kita langsung memilih, langsung negosiasi. Seperti belanja online, kita beli tas nih harganya 100.000, kita langsung nego nih 90.000 boleh enggak, kan gitu. Nah, sistem e-katalog tuh lebih kurang seperti itu. Jadi kita langsung bernegosiasi ke penyedia jasa. Tapi yang kita pilih sekarang yaitu mini kompetisi. Mini kompetisi ini kita melakukan pengumuman secara elektronik di situsnya e-purchasing atau LKPP. Nah, di situ para penyedia jasa ataupun para kontraktor melakukan penawaran terhadap item-item yang kita inginkan. Jadi ibaratnya kita kepingin tas nih, tasnya. Jadi nanti masing-masing penyedia jasa menawarkan dengan spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Nah, nanti dari penawaran mereka kita milih yang terendah nih, penawaran yang paling murah. Nah, dari ada 5, misalnya ada 5 penyedia jasa, mereka menawarkan masing-masing produk yang sama, spesifikasi yang sama dengan harga yang berbeda. Nah, kita sebagai owner ini memilih yang paling murah, itu yang menguntungkan negara. Nah, itulah sistem pelelangan sekarang yang mengacu ke Perpres nomor 46 2025. Nah, untuk proyek konservasi ini kita sudah melalui tahapan pelelangan seperti itu. Yang ini sudah dilaksanakan di akhir tahun lalu itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pelelangan proyek preservasi Jalan Auri ini dilakukan? Apakah melalui tender terbuka atau berdasarkan penunjukan langsung? Nah, seperti saya jelaskan tadi, ya, ini kan prosesnya melalui e-purchasing. Jadi bukan sistem tender terbuka ataupun bukan langsung, melalui e-purchasing. Baik Pak, mungkin pertanyaan dari saya Pak ya. Dari saya mungkin ada 2 pertanyaan, yang dimana biasanya itu Pak, dalam satu proyek atau kegiatan produksi lainnya, pastinya kita ada menyusun schedule dalam perencanaan pelaksanaannya Pak. Oke. Jadi mungkin dari saya, bagaimana sih Pak caranya dari instansi Bapak untuk mengantisipasi risiko keterlambatan atau perubahan schedule Pak dalam pertengahan proyek? Dan kalau bisa itu penjelasan dari semenjak tahap perencanaannya Pak. Nah, jadi tahap perencanaan itu, apalagi ini proyek impres jalan daerah dari pemerintah daerah yang mengusulkan. Mereka mengusulkan ini lengkap dengan perencanaannya. Kita di sini posisinya hanya melaksanakan. Nah, perencanaan itu sudah dari pemerintah Kota Losmawe. Mereka mengusulkan ke kita, itu syaratnya yang pertama desain sudah ada. Yang kedua, lahan tidak ada kendala lahan. Jadi tidak ada terkendala waktu kita melaksanakan tiba-tiba lahan belum bebas nih, lahan masyarakat, terkena lahan masyarakat, nanti masyarakatnya protes. Itu yang menghambat pekerjaan kita di lapangan. Nah, itu sebelumnya mereka harus memastikan itu sudah bebas. Yang ketiga, itu dari Wali Kota Losmawe bersedia menerima hibah. Ini kan setelah kita laksanakan, kita akan kembalikan lagi
asetnya ke Kota Lukmawe karena ini bukan jalan nasional. Itu dari tahap perencanaan. Di tahap pelaksanaan, setelah adanya pemenang di dalam pelaksanaan proyek ini, perusahaan ini kita melakukan rekayasa lapangan dan mereka menyusun schedule pelaksanaan proyek yang sudah kita sepakati bersama. Jadi di dalam pelaksanaan proyek ini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama saya sebagai owner, yang kedua ada penyedia jasa yaitu kontraktor, dan yang ketiga ada konsultan pengawasan yaitu yang untuk mengawasi kegiatan ini di lapangan. Dari ketiga pihak ini kita sepakat menyusun schedule yang penyedia jasa tawarkan, schedule pelaksanaan, dan ini menjadi kontrol kita di schedule. Itu kontrol utama dalam proyek itu yaitu schedule, yaitu kontrol biaya dan kontrol waktu. Dan selain schedule ini, rinciannya juga ada schedule peralatan, schedule material. Itu juga kita kontrol supaya pekerjaan ini tidak ada yang terlambat. Berarti Pak, mungkin saya sedikit notis perihal proyek yang sedang berjalan Pak, yaitu seperti pada jalan Raja Ampat Timur Pak, kan itu aspalnya lagi dikeruk Pak, lagi diperbaiki. Nah, sekarang tuh kan saya rasa itu udah lebih berapa hari nggak dimulai lagi Pak proyeknya. Nah, itu apakah salah satu contoh keterlambatan kah atau memang dalam schedule itu sih? Ya, betul, itu salah satu permasalahan kita di lapangan. Jadi bisa jadi seperti saya bilang, di dalam schedule itu ada schedule material. Nah, salah satu keterlambatan ini yaitu material aspal. Nah, ini kan dampak dari terganggunya stok aspal, dampak dari perangnya di Timur Tengah ya. Jadi mereka penyedia jasa mengalami kesulitan untuk penyediaan aspalnya. Nah, itu salah satu keterlambatan. Jadi keterlambatan itu bisa jadi dari sisi material, dari sisi peralatan, dan dari sisi orangnya gitu. Baik, mungkin berikutnya pastinya dalam satu kegiatan konstruksi Pak, kita mengutamakan keselamatan para pekerjanya Pak. Oke. Mungkin kalau dari Bapak sendiri ada nggak penerapan keselamatan kesehatan kerja Pak? Ya. Dalam pelaksanaan konstruksinya. Nah, di proyek APBN ini menjadi fokus utama kita yaitu K3. Nah, kenapa menjadi fokus? Karena untuk biaya K3 pun ini kita anggarkan khusus. Yang sebelum di aturan sebelumnya itu K3 itu menjadi tanggung jawabnya penyedia jasa, itu menjadi cost dari overheadnya. Nah, tapi sekarang berdasarkan Permen PU nomor 10 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, di situ sudah mengatur untuk K3-nya, mulai dari laporannya, mulai dari APD-nya, sampai dengan rambu-rambunya. Di situ sudah diatur semua di SMKK, itu sistem manajemen keselamatan konstruksi, sudah mengatur semuanya di situ dan kita anggarkan khusus di dalam kontrak. Jadi itu menjadi bagian utama dalam pelaksanaan kontrak kita untuk mengutamakan keselamatan. Jadi ke pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana sih jika ada biaya yang tidak terduga nih selama pelaksanaan proyek, dan itu juga bagaimana cara menanggapinya? Nah, memang di pelaksanaan proyek ini banyak hal yang terjadi ya, banyak hal. Bukan kita berpikir semua pekerjaan ini berjalan lancar, enggak. Jadi tetap ada kendala, hambatan, gangguan, tuh biasalah dalam proyek. Jadi biaya-biaya tak terduga itu biasanya yang kita alami itu yaitu akibat dari kondisi lapangan. Dari hasil perencanaan kita tuang di lapangan untuk kita laksanakan,
ada perubahan kondisi, yaitu perubahan-perubahan yang tidak sesuai lagi dengan waktu didesain. Nah, perubahan-perubahan ini dia atur dalam hukum kontrak, yaitu kita sebutkan di syarat-syarat umum kontrak, kita sebutkan syarat-syarat khusus kontrak. Itu diperbolehkan perubahan di dalam kontrak. Jadi bisa kita sesuaikan lagi dengan kondisi lapangan. Apalagi sistem kontrak yang kita adopt sekarang, yaitu sistem kontrak harga satuan. Yang kita ikat itu adalah harga satuannya untuk per item. Jadi perubahan volume di lapangan itu bisa kita akomodir dengan adendum kontrak nanti. Itulah yang akan kita lakukan apabila ada perubahan di lapangan. Untuk pertanyaan berikutnya itu bagaimana proyek Bapak ini dapat mengendalikan waktu dan biayanya agar proyek tetap sesuai dengan kontraknya? Ya, mungkin seperti saya jelaskan tadi, kita mengendalikan di schedule itu adalah acuan utama dalam pelaksanaan proyek, yaitu schedule pelaksanaan. Apabila schedule pelaksanaan itu sudah tinggi tapi realisasinya rendah, kita ada prosedur lagi namanya SCM. SCM itu adalah showcase meeting. Itu yaitu kita laksanakan apabila penyedia jasa tidak mampu mencapai schedule yang sudah kita sepakati. Schedule itu kita sepakati bersama. Hasil kesepakatan itu mereka tidak mampu memenuhi, ada proses showcase meeting tadi, SCM. SCM itu yaitu rapat akibat keterlambatan. Nah, di rapat itu kita membahas percepatan-percepatan apa yang bisa mereka lakukan. Apakah mereka akan menambah orang, menambah tenaga kerja, atau menambah peralatan. Itu adalah salah satu percepatan yang bisa dilaksanakan penyedia jasa. Nah, kita sepakati di SCM itu. SCM itu ada waktu tesnya kita berikan, biasanya maksimal 30 hari. Selama 30 hari mereka juga seandainya mereka tidak mampu juga menyelesaikan, maka akan kita lanjutkan ke SCM berikutnya. SCM itu ada 3 nanti, ada 3 tahap, SCM 1, SCM 2, dan SCM 3. Sampai dengan SCM 3 mereka juga tidak bisa melaksanakan atau memenuhi ketentuan kontrak, maka baru dilakukannya pemutusan kontrak gitu. Jadi pemutusan kontrak itu tidak ujuk-ujuk terjadi gitu, tiba-tiba udah putus gitu, enggak. Jadi semuanya ada tahapan sebelum pemutusan kontrak. Jadi pengendalian utama dalam proyek ini yaitu schedule, itu menjadi acuan kita. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Pak. Apakah selama pelaksanaan proyek pernah terjadi perbedaan pendapat antara owner dan pelaksanaan? Jika pernah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, itu pun permasalahan yang memang udah lumrah terjadi ya. Kita di lapangan ini banyak perbedaan pendapat. Itu udah hal lumrah terjadi, supaya ini banyak variasinya lah, banyak ide-ide. Nah, apabila ada itu terjadi, kita kembalikan yang pertama mengacu ke desain. Itu sudah ditetapkan desainnya seperti ini. Terus mengacu ke kontrak, itu kan kontrak kita udah tanda tangan bersama, ada nomor status hukum, itu pun kita mengacu ke situ. Dan yang ketiga, kita mengacu ke spesifikasi. Nah, ya atas dasar 3 itu kita tidak boleh keluar dari acuan itu. Nah, jadi biasanya pun perbedaan itu pun di metode. Kalau metode itu nanti banyak jalan menuju Roma kan gitu. Walaupun nanti intinya kita pengen hasil yang sama, itu biasalah perbedaan pendapat. Nanti masing-masing mempunyai metode pelaksanaan tersendiri, tapi sebenarnya di spesifikasi itu mengatur bagaimana kualitasnya ya, kualitasnya tercapai dengan metode
yang sudah diatur juga. Jadi gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah selama pelaksanaan proyek pernah mengalami kendala yang menyebabkan pekerja terhenti Pak? Seperti mangkrak gitu. Untuk proyek jalan preservasi Auri ini alhamdulillah mampu kita laksanakan sesuai schedule dan PHO-nya tepat waktu. Jadi alhamdulillah juga penyedia jasa mampu melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Baik Pak, selanjutnya bagaimana prosedur penanganan keterlambatan pekerjaan menjelang PHO? Nah, biasanya kalau mau PHO itu seharusnya kalau memang sesuai schedule itu tidak ada terjadi keterlambatan. Dan apabila keterlambatan, seperti saya katakan tadi, kita melaksanakan prosedur SPM tadi. Nah, apabila melewati batas PHO, kita berlakukan denda. Nah, itu juga diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kita juga ada mengatur besaran denda apabila tidak mampu melaksanakan sampai dengan batas waktu yang sudah kita tetapkan. Untuk selanjutnya Pak, apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum FHO? Nah, kita ada masa namanya masa pemeliharaan. Itu setelah PHO ada masa pemeliharaan. Kalau di proyek Bina Marga itu biasanya 365 hari. Masa pemeliharaan itu penyedia jasa wajib menjaga kondisi jalan itu bertahan sampai dengan FHO tadi, final handover. Nah, apabila di dalam masa pemeliharaan itu terjadi kerusakan konstruksi, itu penyedia jasa wajib memperbaiki sebelum FHO. Nah, jadi syarat dari FHO itu yaitu kita melakukan opname ulang, kita melakukan pemeriksaan ulang selama 365 hari itu yang sudah kita berikan. Apabila ada cacat dari konstruksi, maka mereka wajib melakukan perbaikan terlebih dahulu, baru bisa kita melaksanakannya FHO. Izin bertanya Pak, apakah untuk pengecekan itu dilakukan setiap hari apa berbuka 1 bulan sekali gitu, untuk mengecek ada kerusakan? Nah, itu tergantung kerusakan seberapa parah kerusakan konstruksi yang terjadi. Kalau memang kerusakannya tidak terlalu parah, mungkin bisa dilaksanakan sekaligus nanti sebelum FHO. Tapi kalau kerusakannya parah dan membahayakan pengguna jalan, itu wajib dilakukan segera perbaikannya. Ya Pak, proyek preservasi Jalan Auri ini dokumen kontraknya itu dia formatnya apa ya Pak? Apa dia Bina Marga, Vidis, atau CMA? Nah, karena ini kita masih mengacu ke dokumennya Bina Marga, karena ini dananya dana dari APBN, dari kita sendiri, jadi kontraknya kita mengacu ke Bina Marga. Baik, sudah sampai kita pada penghujung wawancara kita kali ini, dan alhamdulillah dari kurang lebih 10 pertanyaan udah terjawab nih dari Bapak Isnanda. Nah, jadi untuk wawancara kita kali ini akan kami sudahi, dan insya Allah kita akan bertemu di next wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.